Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai rumahmu pribadimu. Waspadalah ketika kau membangun rumahmu, sebab rumahmu adalah pribadimu. Demikian petuah bijak para sesepuh yang memang dianggap sepuh, sekaligus dianggap sebagai orang pandai. Namun sungguh sayang, nasihat seperti ini tidak semua memperolehnya, atau tidak semua memperdulikannya, sehingga banyak kita jumpai, banyak yang menjadi korban ketidaktahuan atau ketidakpedulian akan nasihat ini. Terjadilah pertengkaran, percekcokan, bahkan permusuhan di antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, antar saudara sepupu, antar saudara ipar, antar teman atau antar tetangga, dan seterusnya. Masalah-masalah itu dapat muncul dari awal, mulai dari memilih hari yang dianggap salah untuk mengawali kerja, salah mengukur luas tanah, salah memilih tukang, salah menempatkan material-material bangunan, hingga dianggap salah dengan bentuk bangunan rumah yang dianggap tidak ideal, dan seterusnya. Tidak jarang antar tetangga menjadi tidak rukun hanya gara-gara tetangganya membangun rumah. Mengapa hal-hal yang seperti ini sering terjadi? Inilah yang dimaksud dengan kata-kata bijak tadi. Rumahmu adalah pribadimu. Ketika kau membangun rumahmu, maka tampaklah pribadimu yang sebenarnya. Dan masih banyak yang belum sadar di antara kita bahwa bentuk rumah kita, susunan tata ruang rumah kita, bahkan isi perabotan rumah kita adalah gambaran pribadi kita. Bagi kita yang miskin, rumah hanyalah sekedar tempat tinggal, tempat tidur, tempat berteduh dari panas dan hujan. Bagi para petani, halaman rumah yang luas, rumah yang besar namun sepi dari perabotan adalah paling ideal. Sebab rumah sekaligus digunakan sebagai gudang penyimpanan gabah yang mungkin saja bisa puluhan hingga ratusan karung ketika panen. Bagi kita yang tinggal di perkotaan yang padat penduduk, rumah bertingkat, rumah susun adalah paling ideal mengingat lahan yang sempit dan mahal. Sedangkan bagi kita yang merasa berkelas atas, baik sebagai pengusaha maupun pejabat yang terkenal dan memiliki hubungan yang luas, maka rumah yang megah dan mewah adalah rumah yang paling pas. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Pernahkah kita perhatikan rumah Rasul? Rumah yang hanya berukuran panjang 6 meter dan lebarnya 4 meter. Dibagi ruang tamu dan ruang tidur, hampir tanpa perabotan apapun. Lalu bagaimana dengan pribadi Rasul? Bila teladan kita adalah Rasulullah, maka cobalah renungkan hal ini. Bukankah kesederhanaan atau kemiskinan materi tidak menjadi penghalang atas budi pekerti yang begitu luhur? Cobalah bandingkan dengan miliarder, para sultan yang ada di negara-negara Arab sekarang. Siapakah teladan mereka? Lalu bagaimana dengan pribadi mereka? Bagi jiwa-jiwa yang telah merdeka dari jajahan syahwat duniawi, penerapan rumahmu adalah pribadimu tentulah mendapatkan perhatian yang amat serius. Bila kita membangun rumah secara fisik, maka pondasi rumah adalah hal pertama yang harus kita tancapkan sebagai dasar kokohnya sebuah bangunan. Sedangkan pondasi kepribadian adalah kejujuran, dan dindingnya atau temboknya adalah prinsip-prinsip yang kuat. Atap rumah kepribadian adalah ampunan dan kasih sayang.
Pintu jendelanya adalah keterbukaan pikiran yang siap dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Sedangkan teras rumah adalah senyum dan keramahan. Maka taman yang indah di halaman rumah adalah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai jawabannya. Mungkin hal-hal seperti itulah yang dibutuhkan untuk mewujudkan rumah yang ideal adalah pribadi yang ideal. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, indahnya pribadi Rasul tidak mensyaratkan materi yang melimpah, namun kesadaran yang utuh, hubungan yang langgeng antara manusia sebagai makhluk ciptaan dan Tuhan sebagai sang pencipta atau sang khalik. Rasul adalah gambaran sosok manusia yang paripurna, yang selalu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diembankan kepadanya, baik itu sebagai umara, ulama, jenderal perang, pedagang, diplomat, figur suami, dan bahkan bapak teladan. Bila kita tidak mampu mengikuti atau mencapai apa yang dicapai oleh Rasul, namun sekali lagi, bila teladan kita adalah beliau, tidak boleh ada niat dan tekad yang berkurang untuk berkiblat kepadanya. Niat dan tekad itu harus diwujudkan secara nyata. Sebagaimana pesan beliau dalam sebuah hadis, "Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat." Dan jika kita telah paham makna sholat adalah keterhubungan, maka artinya terhubunglah kamu sebagaimana aku terhubung dengan Tuhanku. Hal seperti ini bisa kita pelajari lebih lanjut, antara lain dengan mempelajari sejarah Islam pada umumnya atau sirah nabawi pada khususnya. Perjuangan yang tidak pernah kenal lelah dan takut. Perjuangan yang betul-betul mulai dari bawah, dari nol, yaitu from zero to hero. Dari bukan siapa-siapa hingga menjadi tokoh sentral pada semua bidang kehidupan. Dan hal yang paling patut dicatat adalah bagaimana Rasul memaafkan musuh-musuh besarnya, memerdekakan para budak, mengangkat derajat kaum wanita, dan membela fakir miskin dan para anak yatim ketika beliau telah berkuasa atau keluar sebagai pemenang. Bukti hal-hal yang paling mulia yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Status Rasul sebagai Nabi dan Rasul mestinya jangan menjadi penghalang bagi umatnya untuk terus berusaha meneladani kepemimpinannya. Terkadang kita harus merasa prihatin terhadap pendapat sebagian umat Islam yang mengatakan, itu kan Rasul, itu kan Nabi, manusia pilihan Tuhan. Kita kan manusia biasa, tidak mungkinlah dapat menirunya. Dari manakah dan sejak kapankah ucapan seperti ini mulai diucapkan dan diikuti banyak orang Islam itu sendiri? Di manakah akal sehat kita bila demikian? Bagi kita yang memang telah sadar rumahmu adalah pribadimu, terlalu sering mengunjungi ke rumah orang lain berarti jarang pulang ke rumah sendiri. Terlalu sering mengoreksi pribadi orang lain berarti melupakan pribadi kita sendiri. Dan hal seperti ini banyak dialami para dai, para penceramah. Sebagai orang yang ahli menasihati orang lain, biasanya sulit untuk dinasihati orang lain. Terlalu sering menerangi orang lain, akhirnya cahayanya sendiri padam tanpa terasa. Lalu bagaimana pula korelasi antara rumahmu adalah pribadimu? Rumahku adalah surgaku. Sebaik-baik rumah, tuan rumahlah yang paling menentukan. Benarkah kita masih percaya Islam rahmatan alamin? Benarkah kita yakin bahwa hanya pribadi yang baik yang berhak menjadi pewaris surga? Lalu layakkah dengan pribadi kita sekarang berada di dalam surga?
Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.